Arila bisa mendengar Carson. Bab 643. Arila, kau mendengarku bukan? Carson sangat gembira ketika melihat air mata di mata Arila. Arila, Arila. Carson menyerukan nama Arila berulang-ulang, tapi Arila tidak memberinya respon apapun, kecuali untuk air mata yang baru saja mengalir. Arila tidak memberikan jawaban. Jantung Carson yang dingin tiba-tiba berdetak dengan kencang. Seolah-olah itu telah diangkut dari reruntuhan gletser, dan Carson diliputi kegembiraan. Carson memejamkan mata dan mengambil napas dalam-dalam sambil bergumam. Arila, kau tidak mau bangun. Jadi kau tidak ingin melihatku lagi. Dalam 3 bulan terakhir, selama 3 bulan, berapa lama kau ingin tidur lagi? Apakah kau ingin tidur seumur hidup? Carson meraung. Pada saat ini Carson tampak seperti binatang buas yang marah. Tetapi perasaannya tidak berbahaya, melainkan kesedihan. Selama 3 bulan dalam 3 bulan penuh, Arila berbaring di ranjang rumah sakit. Carson selalu berada di samping tempat tidurnya. Dan setiap menit dan setiap detik membuat merasa bahwa Carson menderita. Carson dan Arila memiliki pikiran yang sama. Carson berharap orang yang terluka hari itu adalah Carson sendiri. Orang yang berbaring di tempat tidur ini bukan Arila, melainkan Carson. Ini bukan hal-hal yang akan dilakukan oleh Carson yang berhati dingin. Setidaknya Carson yang telah hidup selama 30 tahun tidak pernah memiliki langkah gila saat ini. Bahkan jika Arila hanya terluka ringan, Carson masih bisa dengan tenang dan mengirimkannya ke rumah sakit dengan sangat cepat dan berusaha untuk menyelamatkan Arila secepat mungkin. Hari ini emosi Carson akan meletus karena sudah terlalu lama, terlalu lelah, terlalu keras dan dia akan runtuh. Emosinya ingin meletus, membiarkan Arila tahu bahwa Carson sangat merindukannya dan berharap bahwa Arila akan segera bangun. Berharap bahwa Arila akan bersama Carson. Arila, apakah kau mendengarku? Aku berbicara denganmu. Apakah kau akan tidur selama 3 bulan? Atau 3 tahun? Atau 30 tahun? Carson merasa bahwa dia akan menjadi gila. Jika Arila tidak bangun, Carson akan marah. Tidak tahan ketakutan akan kehilangannya. Tidak tahu apakah Carson sangat sedih. Suara Carson masuk ke telinga Arila dan masuk ke dalam hati, membiarkan Arila mendengar panggilan Carson dan merasakan rasa sakit di hatinya. Carson, jangan sedih. Arila berusaha mencoba membuka mata, mencoba membuka mulut dan berusaha menjangkau dan menyentuh wajah Carson. Arila ingin memberitahu Carson, jangan khawatir, jangan sedih. Arila pasti akan bangun dan akan bangun untuk menemani Carson dan putrinya. Tetapi tidak peduli seberapa keras Arila berusaha, masih tidak bisa bergerak. Arila tidak bisa membuka matanya. Arila tidak bisa berbicara. Hanya bisa mendengarkan kemarahan Carson. Mungkin karena Arila terlalu sulit untuk bangun, menggunakan seluruh kekuatannya untuk bangun. Ketika Arila bekerja keras, hanya merasa bahwa dadanya semakin pengap dan semakin pengap. Pada akhirnya, nada suara Arila naik langsung dari dada dan dia pun terbatuk. Arila terbatuk. Untuk Carson, itu suara yang terbaik yang Carson dengar dalam hidupnya. Arila, kali ini Carson tidak berani melakukan terlalu banyak tindakan. Khawatir
Carson baru saja mendengar halusinasinya sendiri. Fakta bahwa sebenarnya tidak ada suara, dan semua ini adalah apa yang Carson pikirkan. Membayangkan bahwa Carson sendiri yang batuk. Karena Carson tidak yakin dengan situasinya, Carson terlalu berhati-hati untuk tidak mengganggu Arila terlalu keras. Takut akan Arila gugup dan pikiran Arila akan kacau balau. Carson. Arila mencoba memanggil nama Carson dan ingin memberitahu bahwa Arila mendengar dan dapat mendengar setiap kata yang diucapkan oleh Carson, tetapi tidak dapat membalas. Arila, jangan terburu-buru. Aku tahu kau bisa mendengar. Carson berkata bahwa Arila terlalu bersemangat untuk berbicara. Segera, Carson pun memanggil dokter. Dokter segera memberikan pemeriksaan. Setelah pemeriksaan, dokter bersemangat berkata, "Tuan Carson, kondisi fisik istri Anda jelas jauh lebih baik daripada kemarin. Otaknya sangat aktif. Kondisi fisik jauh lebih baik dan harapan untuk bangun lebih besar." Meskipun Arila belum bangun, kemungkinan bisa bangun telah meningkat sangat besar, yang juga merupakan hal yang membahagiakan. Dokter pun melanjutkan, "Tuan Carson, biasakan kau berbicara banyak, sehingga otaknya bisa lebih aktif dan membuatnya bangun lebih cepat." Untuk situasi Arila, dokter juga memiliki kehebatan yang luar biasa. Dari pengambil alihan awal, hidup Arila dipertaruhkan. Karena luka-luka Arila dapat meninggal dunia kapan saja. Tetapi ketika mereka memberikan pembedahan, keajaiban terjadi. Kekerasan jiwa dalam hidup Arila membuatnya menghabiskan masa paling berbahaya. Luka-luka terlalu berat dan Arila berdarah terlalu banyak. Setelah operasi, kondisinya tidak ideal. Tetapi Arila tetap kuat. Bisa menjaga situasi sendiri dalam keadaan yang relatif stabil. Keadaan sudah seperti ini selama 3 bulan. Trauma tubuhnya dalam 3 bulan ini sungguh baik. Tetapi keseluruhan situasinya tidak baik. Jadi Arila tidak bisa bangun. Ketika mereka memeriksa Arila kemarin, kondisi tubuhnya masih sama seperti biasanya, tanpa perbaikan. Ketika Arila baru saja menjalani pemeriksaan fisik, kondisi fisik jauh lebih baik, otaknya aktif, detak jantungnya normal, dan itu tidak jauh lebih buruk daripada keadaan orang normal. Dokter yang merawat juga telah melakukan operasi selama beberapa kali. Dokter telah melihat banyak pasien, tetapi belum melihat beberapa kondisi awal yang begitu buruk dan akhirnya selamat. Pada awalnya, para dokter masih berpikir, apa kekuatan yang membuat Arila yang lemah begitu gigih? Setelah periode pengamatan ini, jawabannya sudah jelas, dan apa yang mendukung kegigihan Arila pastilah suami dan putrinya. Itu adalah cinta mereka berdua dan cinta Arila bagi Rila kecil yang akan memungkinkannya untuk tetap berpegang teguh pada langkah demi langkah. Suasana hati Carson jauh lebih baik. Mengambil handuk dan duduk di tempat tidur Arila untuk membantu membersihkan dahinya. Carson menggosok dan berkata, "Arila, aku tahu kau dapat mendengar apa yang aku bicarakan. Jadi kau harus mendengarkan aku. Jangan lupa, 20 Mei adalah tanggal pernikahan kita. Sebelum hari itu, kau harus bisa bangun." Suaranya sangat dingin, seperti keadaan biasanya memberi perintah kepada orang-orangnya di tempat kerja. Tidak marah. Arila dapat mendengar apa yang dikatakan dokter. Dapat mendengar kata-kata Carson.
Arila ingin menjawab kalimat Carson. Janganlah begitu sedih. Arila ingin mengangkat tangan dan menyentuh wajah Carson. Mungkin kegigihan Arila yang kuat dan menembus batas-batas tubuhnya berpikir tentang akan menyentuh Carson. Tangan Arila benar-benar bergerak.